Alright. Oke, jadi hari ini kita di chapter ke-7 ya, teman-teman. Di chapter ke-7 ini nanti kita akan belajar mengenai kelas kata adverb dan penggunaannya. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu materi kita dari hari pertama sampai hari ke-6 supaya teman-teman nggak lupa materi-materi sebelumnya dan supaya menemukan sambungan urutannya. Seperti itu, teman-teman. Alright, jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 kita sudah menemukan em, cara untuk mengerjakan soal structure TOEFL yang pertama ya, teman-teman, yaitu dicari dulu yang hilang apa di dalam kalimat. Jadi kalau saya cari predikatnya dulu, baru cari subjeknya. Oke, subjek itu apa? Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun ya, teman-teman. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat dibuatnya dari kata kerja. Oke, kecuali verb ing yang berdiri sendiri, verb 3 yang berdiri sendiri, dan to verb 1 mereka bukan predikat, teman-teman. Dan di dalam kalimat mau ada dua subjek, dua predikat atau lebih pun nggak masalah. Syaratnya di antara dua subjek, dua predikat harus dihubungkan dengan conjunction, ya. Kemudian kalau teman-teman menemukan ada penanda inversi, jadi ada 1 dari 6 penanda inversi ya, teman-teman, pembalikan posisi kalimat. Jadi nanti langsung teman-teman cari predikat dulu baru subjek. Right? Penanda inversi itu ada 6. Yang pertama ada there yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Dan yang kedua ada keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Yang ketiga ada negative adverb atau keterangannya maknanya negatif, pindah sebelum subjek tanpa koma. Yang keempat itu lebih fleksibel, yaitu di perbandingan ya. More than, setelahnya than itu boleh diikuti kata benda yang dibandingkan aja, atau diikuti benda sama predikatnya ya, jadi subjek predikat, atau diinversi juga boleh. Jadi setelahnya than predikat dulu baru subjek, nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian penanda kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, terus dipindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian yang keenam itu ada conditional sentence atau kalimat pengandaian yang ada if-nya itu ya, teman-teman. Ketika if-nya nanti dihapus, maka diganti dengan auxiliary. Kalau tipe 1 penandanya will, verb 1. Nanti if dihapus diganti jadi should gandengannya ya. Kalau tipe kedua penandanya adalah would, verb 1. Ketika if dihapus diganti menjadi were. Kemudian yang ketiga itu ada would verb 1, kalau if-nya dihapus diganti jadi had. Seperti itu. Nah, itu penanda inversi. Kemudian kalau teman-teman ketika mencari subjek predikat menemukan ada penanda double komparatif yaitu the more, biasanya salah satu dihilangkan ya, teman-teman, entah yang di depan, entah yang di belakang itu the more-nya biasanya dihilangkan. Seperti itu. Jadi kita disuruh mencari gandengannya the more-nya satunya. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah cek secara sentencing, ternyata nggak ada masalah dengan jawaban dan soalnya, berarti kemungkinan masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Ya. Nah, di phrasing yang pertama kemarin kita pelajari adalah penggunaan kelas kata adjective. Adjektif atau kata sifat fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu benda, ya, teman-teman. Dan dalam bahasa Inggris, urutannya ketika kata sifat menjelaskan kata benda dan nempel, itu urutannya adalah kata sifatnya dulu baru kata benda. Jadi kata bendanya di belakang, ya teman-teman. Kemudian adjektif sendiri dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada 3 jenis adjektif ya yang kemarin kita pelajari. Yang pertama determiner, yang kedua deskriptif atau epithet, yang ketiga adalah noun adjunct. Nah, determiner itu adalah kata sifat yang dia tidak bisa berdiri tanpa kata benda. Jadi harus ada kata bendanya. Nah, antara lain ada 6. Yang pertama artikel ya, teman-teman, yaitu the, a, an. Itu untuk menentukan bendanya nanti jelas atau tidak. Kemudian kalau a sama an nanti bendanya harus tunggal atau satu. Ya, teman-teman. Kemudian demonstratif adjektif, apakah bendanya itu jauh atau dekat. Kalau jauh pakainya that atau those, artinya itu. Kalau dekat pakainya this atau these, artinya ini. Bedanya kalau that sama this yang pakai i itu bendanya nanti tunggal. Kalau pakai those sama these yang pakai itu nanti bendanya jamak, ya. Kemudian yang berikutnya ada possessive adjective, itu menunjukkan kepemilikan. Jadi punya siapa bendanya itu. Contohnya ada my, punyaku, your, punyamu, their, punya mereka, our, punya kita, her, punyanya dia perempuan, his, punyanya dia laki-laki, its, punyanya dia selain manusia, ya teman-teman. Kemudian kata benda juga bisa memiliki kepemilikan, nanti ditambah tanda petik s, contohnya the world's, miliknya dunia, kayak gitu ya.
Darwin's, miliknya Darwin, seperti itu. Dan kemudian di dalam kotak oranye, jadi adjektif yang determiner yang di dalam kotak oranye ini kita hanya boleh milih salah satu saja di dalam satu posisi kalimat atau di dalam satu frase. Ya, teman-teman, bukan di dalam kalimatnya tapi di dalam satu posisi kalimat. Misalnya di subjek, kalau sudah ada the jangan masukkan a. Misalkan sudah ada the jangan masukkan my. Jadi pilih salah satu aja ya yang di dalam kotak oranye ini, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada determiner numeral, angka ya. Angka yang pertama ordinal itu menunjukkan urutan, teman-teman. Contohnya ada first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, next yang berikutnya, last yang terakhir, 11 yang ke-11, 21st yang ke-21. Kemudian ada numeral lagi, tapi ini yang kardinal ya untuk menyatakan jumlah, teman-teman. Ada berapa bendanya? Contohnya di situ ada one, satu, two, dua, three, tiga, many itu banyak, few beberapa, most itu hampir semua, a number of itu artinya sejumlah, a lot of banyak, ada juga no, no itu masuknya ke dalam adjektif ya teman-teman, artinya tak satu pun, sama kayak zero. Kemudian determiner yang terakhir adalah caranya bilang yang lain. Kita punya other, harus diikuti kata bendanya nanti jamak. Another, kata bendanya nanti singular atau tunggal. Oke, kalau the other boleh dua-duanya, boleh plural, boleh singular, seperti itu. Oke, nah itu tadi determiner. Kemudian adjektif yang kedua itu namanya deskriptif atau epitet, teman-teman. Hanya nama ya. Intinya jenis adjektif kedua ini dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Dia juga bisa berdiri dengan kata benda. Oke, ada 8 kategori dari deskriptif, teman-teman. Yaitu yang pertama kualitas dan karakter bendanya, seperti apa bendanya. Kemudian yang kedua ukurannya, seberapa besar bendanya. Kemudian yang ketiga umurnya, seberapa tua, how old is the thing atau is the noun, seperti itu ya. Jadi seberapa tua umurnya. Kemudian temperature itu suhunya, ya. Kemudian participle itu kata sifat yang dibentuk dari kata kerja, teman-teman. Bisa verb ing kalau aktif ya, artinya yang bisa verb 3 kalau pasif artinya yang di. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada shape artinya bentuk, yang keenam ada color, warna bendanya ya. Yang ketujuh origin, asal bendanya di mana, atau kalau nggak gitu location, lokasinya bendanya di mana. Kemudian yang terakhir untuk deskriptif kita punya material. Material itu bahannya, bendanya dibuat dari apa. Seperti itu. Dan yang terakhir adjektif ada namanya noun adjunct atau noun adjektif, nggak apa-apa teman-teman. Noun adjunct itu adalah noun, jadi kata benda, tapi fungsinya jadi kata sifat. Jadi nyuri kata sifat, menjelaskan noun lain teman-teman. Ya, dan noun adjunct ini ada dua, ada noun asli sama dari gerund. Contohnya yang noun asli kita punya bookshelf, rak buku. Nah, kata buku di dalam rak buku hanya sebagai penjelas. Sama kayak pencil case, kotak pensil. Kata pensil di kotak pensil hanya sebagai penjelas. Baby powder, bedak bayi. Kata bayi di dalam bedak bayi hanya sebagai penjelas. Seperti itu. Nah, penjelas tadi karena dia kata benda menjelaskan kata benda lain, ini yang dinamakan noun adjunct, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada gerund. Gerund itu verb ing yang menjadi kata benda ya. Dan di sini kata bendanya balik lagi. Dia fungsinya menjadi adjektif, nyuri, menjelaskan kata benda lain. Contohnya running shoes, sepatu lari. Washing machine, mesin cuci. Dining table, meja makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah adjektif. Hari ini kita akan belajar mengenai phrasing bagian kedua, yaitu adverb, teman-teman, atau keterangan. Tapi sebelumnya, silahkan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak, atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt saya, ya. Jadi jangan diempat, teman-teman. Nanti lupa takutnya, jadi nggak sempat ditanyakan seperti itu. Baik, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu chapter 7, we're dealing with adverb, ya. Jadi di chapter ke-7 kita berurusan dengan adverb, teman-teman. Nah, adverb atau kata keterangan, itu bentuknya, kita bahas bentuknya dulu ya. Di dalam kalimat itu ada dua. Ada yang dia murni atau pure, dia adverb. Kalau dicek di kamus memang kelas katanya adverb. Contohnya ada kata perhaps, possibly, probably, maybe, itu artinya mungkin semua, teman-teman. Oke, dan dia kelas katanya keterangan, namanya keterangan probabilitas atau caranya bilang mungkin. Kita bisa pakai perhaps, bisa pakai possibly, bisa pakai probably, bisa pakai maybe. Yang nyambung ya maybe-nya.
Kemudian yang berikutnya ada not. Not itu juga keterangan, teman-teman. Namanya adalah adverb of negation. Seperti itu. Artinya bisa tidak, bisa bukan. Kemudian yang ketiga ada only, hanya, just juga sama, hanya, even, bahkan, especially itu adalah khususnya, exactly itu artinya tepatnya. Nah, ini ngomongin adverb of distinguishing, keterangan pembeda. Jadi yang membedakan nanti yang dijelaskan dengan yang lain, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ada adverb of degree atau intensity. Jadi keterangan tingkatan atau intensitas, seberapa, seperti itu ya. Seberapa intens, seberapa kuat, seperti itu. Contohnya kita punya really, artinya sangat, sama kayak very and extremely, mereka artinya sama ya, sangat. Rather artinya agak, more artinya lebih, most artinya yang paling, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada adverb of frequency, caranya frekuensi itu seberapa sering, seperti itu teman-teman. Di situ contohnya ada never, tidak pernah, seldom, jarang, usually biasanya, often sering, always selalu. Kemudian ada adverb of manner, keterangan cara, contohnya ada slowly, dengan perlahan, beautifully, dengan indah, well, dengan baik, joyfully, dengan ceria atau riang. Oke. Kemudian nomor 7 ada adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya ada here, artinya di sini. There, di sana. Seperti itu. Dan yang terakhir ada adverb of time, keterangan waktu. Contohnya ada now, artinya sekarang. Then, pada waktu itu. Kemudian yesterday, artinya kemarin. Tomorrow, artinya adalah besok. Nah, ini kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah adverb, teman-teman, keterangan. Ya. Nah, tapi ada juga keterangan itu yang dibuat atau yang bukan asli adverb. Jadi dibuatnya dari preposisi. Nah, preposisi itu kelas kata juga, teman-teman. Cuman dia nggak bisa berdiri sendiri, dia pasti ada kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Atau kita bisa bilang preposition selalu diikuti sama objek. Entah itu noun, entah itu pronoun, intinya dia selalu butuh objek untuk dirubah jadi keterangan. Kecuali satu, teman-teman, yaitu to. Kalau to itu boleh diikuti verb 1, tapi hanya preposisi to ya, selain to nggak boleh. Selain to hanya bisa diikuti sama kata benda. Jadi misalkan mau diikuti kata kerja harus dirubah jadi gerund, yaitu verb ing, seperti itu. Nah, contohnya keterangan yang dibentuk dari preposition plus noun, contohnya adalah sama-sama keterangan cara ya, teman-teman. Kalau tadi yang keterangan cara yang murni itu ada slowly, beautifully, well, joyfully, hanya satu kata. Oke, tapi yang di sini preposition plus noun contohnya adalah on foot, artinya dengan jalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like a diamond, seperti sebuah berlian, seperti itu. Kemudian yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya ada at home, di rumah. To the market, ke pasar. On the desk, di atas meja. Yang ketiga ada adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya in 1993. Nah, kalau tahun pakainya in ya, teman-teman. Kalau bulan juga pakai in. Nah, kalau ada tanggalnya atau harinya, itu baru pakainya on. Kemudian kalau jam pakainya adalah at. Ya, jadi contohnya at 7 p.m. yesterday atau last night, for example. Oke. Atau waktu aja, misalkan kata time. Kata time itu artinya adalah masa atau ya masa, waktu yang nggak jelas itu pakainya at juga, teman, sama kayak jam. Ya, jadi pakainya adalah at. Kemudian contoh lain ada during World War I, selama Perang Dunia I. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada adverb of agent, keterangan pelaku. Biasanya dipakai di kalimat pasif, teman-teman. Ya, di situ contohnya ada by the police, artinya adalah oleh para polisi. By him, olehnya laki-laki, seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuknya keterangan. Ada yang murni keterangan, memang kelas katanya adverb. Ada yang keterangan itu bentuknya dibuat dari preposisi. Jadi preposition diikuti noun, seperti itu. Itu tadi bentuknya. Sekarang posisinya. Nah, keterangan itu ada yang dia itu bisa berdiri sendiri menjadi keterangan di dalam kalimat. Kan kalimat itu kalau lengkap, teman-teman, itu adalah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangannya itu bisa diisi dengan keterangan kelas kata keterangan, teman-teman. Yaitu ada 3 ya, yaitu keterangan tempat, ada 2, keterangan tempat sama keterangan waktu. Nah, selain keterangan tempat sama keterangan waktu, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka hanya bisa menjelaskan kata lain, ya. Contohnya kata perhaps, di dalam kalimat dia tidak bisa memiliki posisi kalimat sendiri, nggak bisa, teman-teman. Pasti menjelaskan kata lain, entah menjelaskan subjek,
menjelaskan predikat, menjelaskan objek, dan seterusnya. Ya, sama kayak adverb of negation not, sama kayak only, sama kayak just, dan seterusnya. Ya, jadi banyak sekali kata keterangan itu yang hanya bisa menjelaskan kata lain, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang tempatnya ya. Tempatnya adverb ketika dia menjelaskan kata lain di dalam kalimat. Nah, adverb itu atau kata keterangan itu fungsinya adalah menambahkan detail. Menambahkan detail ke siapa? Bisa ke predikat, yaitu verb, bisa juga ke yang selain predikat, teman-teman, yaitu adjective, noun, sama adverb. Nah, kita bahas dulu yang tempatnya adverb ketika dia menjelaskan predikat atau verb. Ya. Jadi sebelum kita tahu tempatnya adverb ketika dia menjelaskan verb, kita harus tahu dulu jenis-jenis verb di dalam predikat atau jenis-jenis predikat, ya teman-teman. Predikat itu ada 3 jenisnya. Yang pertama namanya linking verb atau to be ya, atau kata kerja yang hanya buat syarat aja. Karena dalam bahasa Inggris predikat harus berupa kata kerja. Nah, umumnya itu yang dipakai to be, teman-teman. Oke. Nah, to be itu sama subjek nggak bisa dipisah. Jadi linking verb sama subjek itu selalu nempel, jangan diisi apapun di tengah-tengahnya. Right, teman-teman. Jadi kalau mau ditambahkan adverb, kita pakai predikat linking verb. Tempat adverbnya adalah di setelah to be. Jadi subjek, to be, baru linking baru keterangan maksud saya, baru adverbnya. Ya, contohnya adalah I am in my room right now. Saya berada di ruanganku saat ini. Misalnya seperti itu. Kemudian jenis predikat yang kedua adalah verb tunggal, teman-teman. Verb tunggal ini verb yang berdiri sendiri tanpa auxiliary maksudnya ya. Maksudnya adalah verb 1, kalau nggak gitu verb SIS, kalau nggak gitu verb 2. Nah, verb 1, verb SIS atau verb 2 itu bisa dipisah sama subjeknya. Jadi boleh diisi tengah-tengahnya nggak apa-apa, teman-teman. Oke, jadi adverb itu boleh nyempil di tengah-tengahnya subjek sama verb tunggal. Ya. Contohnya adalah the daylight always hurts her. Cahaya matahari selalu melukainya. Nah, di situ predikatnya adalah kata hurts, verb SIS ya, verb tunggal. Subjeknya kata benda daylight. Nah, di tengah-tengahnya daylight sama hurts itu ada kata always. Always itu adalah adverb of frequency atau keterangan frekuensi, teman-teman. Oke, jadi ini contohnya yang keterangan ketika dia menjelaskan predikat berupa verb tunggal. Kemudian yang terakhir ketika keterangan menjelaskan kata kerja yang dia berupa auxiliary plus verb, teman-teman. Nah, teorinya adalah auxiliary plus verb itu nggak bisa, auxiliary sama subjek itu nggak bisa dipisah. Jadi auxiliary pertama sama subjek itu nggak bisa dipisah. Harus ada, maksudnya harus nempel karena bisa disingkat, teman-teman. Maka nggak boleh dipisah ya. Jadi adverb itu tidak boleh nyempil di tengah-tengahnya subjek sama auxiliary pertama. Oke, jadi kalau mau ditambahkan adverb boleh di setelahnya auxiliary pertama. Seperti itu, teman-teman. Contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, di situ ada predikat is changing, auxiliary verb. Kalau di tengah-tengahnya mau ditambahkan keterangan nggak masalah, ya teman-teman. Karena yang penting adalah auxiliary pertama sama subjeknya jangan diisi apapun di tengahnya. Karena dia bisa disingkat, teman-teman, di speaking. The world slowly changing itu bisa jadi the world is itu jadi the worlds. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah tempatnya adverb ketika menjelaskan predikat. Nah, tadi saya menyebutkan kata auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu kata kerja, teman-teman. Tapi dia adalah helping verbs atau kata kerja bantu. Fungsinya hanya membantu predikat saja atau fungsinya hanya membantu kata kerja lain. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat, nggak bisa. Ya, walaupun pasti dia di predikat, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Pasti harus ada kata kerja lain. Seperti itu. Nah, contohnya auxiliary itu misal saya punya kata kerja eat, artinya makan. Nanti di frase will eat, akan makan. Nah, will itulah yang dimaksud dengan auxiliary, teman-teman. Jadi dia menambahkan arti ke kata it tadi, yaitu ditambahi akan. Kemudian tensesnya juga berubah, grammarnya. Jadi future. Seperti itu. Ya. Kemudian fungsi auxiliary itu ada 2. Yang pertama menambah arti menambah arti dan fungsi grammar. Contoh nih, misal saya punya kalimat you like music, kamu menyukai musik. Kalau saya tambahi do di depan, do you like music, nanti titiknya harus berubah jadi tanda tanya.
Kenapa? Kalau ada auxiliary jatuh sebelum subjek di paling depan, itu jadi kalimat tanya, teman-teman. Nanti menambahkan arti juga, artinya apakah? Do you like music? Apakah kamu menyukai musik? Seperti itu. Kemudian contoh lain, I ate rice yesterday. Saya makan nasi kok kemarin. Nah, di situ nanti saya rubah menjadi yang bawahnya, I was eating rice at 7 yesterday. Saya sedang makan nasi jam 7 pas kamu datang kemarin, misalnya seperti itu. Nah, di situ dikasih was itu nanti jadi tambah artinya sedang. Kemudian dia merubah tenses-nya menjadi dari past tense menjadi past continuous. Hanya nama ya, teman-teman. Intinya adalah auxiliary itu bisa merubah apa namanya? Kategori gramatikal seperti itu. Ya. Contohnya tadi penjelasannya do itu artinya apakah? Merubah kalimat positif menjadi kalimat tanya. Kemudian was itu artinya sedang, menambahkan arti sedang seperti itu, ya. Kemudian fungsi auxiliary yang kedua adalah menegatifkan predikat. Jadi predikat itu kalau mau ditambahkan not, kata not teman-teman, itu wajib harus punya apa namanya? Harus punya auxiliary, ya. Contohnya, saya suka musik. I like music. Kalau saya mau bilang saya tidak suka musik, itu nggak bisa saya bilang I not like music, nggak bisa, teman-teman. Harus ada auxiliary dulu, jadinya I do not like music. Walaupun do di situ nggak punya arti, memang aturan kalau apa namanya kata kerja dinegatifkan pakai not harus ada auxiliary. Ya, teman-teman, maksudnya seperti itu. Nah, auxiliary sendiri dibagi menjadi 4 keluarga besar. Yang pertama ada keluarganya si do, ada 3 ya anggotanya, yaitu do, does, did, teman-teman. Kemudian auxiliary yang kedua ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, kalau nggak gitu was, were, kalau nggak gitu be, been, being. Kemudian auxiliary yang ketiga ada have, artinya sudah ya teman-teman. Have itu anggotanya ada 3, yaitu have, has, had. Dan yang terakhir auxiliary ada modal. Nah, modal ini setiap kata artinya beda-beda. Contohnya ada will artinya akan. Shall itu juga akan ya, teman-teman, tapi formal sekali. Can itu artinya dapat atau mampu atau bisa atau boleh. Mungkin juga bisa, artinya banyak can. Must artinya harus, bisa, tapi pasti juga bisa. May artinya adalah mungkin boleh, boleh juga boleh, teman-teman. Jadi may artinya banyak ya. Might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could artinya dapat atau boleh juga bisa, would artinya akan, seperti itu. Nah, kenapa kok auxiliary itu dipecah menjadi 4? Karena penggunaannya masing-masing beda. Bedanya apa? Bedanya adalah gandengan verb-nya. Jadi auxiliary tadi kan verb yang dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada verb lain yang dibantu, seperti itu. Nah, yang dibantu masing-masing auxiliary ini beda-beda, teman-teman. Yang pertama ada do. Do, does, did itu yang dibantu adalah verb 1, alias do, does, did harus diikuti verb 1. Kemudian to be. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary, hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, nanti artinya sedang me. To be juga boleh diikuti verb 3, nanti artinya di, teman-teman. Oke, contohnya di kalimat pertama ya. I am doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR-ku. Kalau I am taken to the hospital, saya dibawa ke rumah sakit. Contohnya seperti itu. Kemudian auxiliary yang ketiga ada have, artinya sudah. Have ini harus diikuti verb 3 setelahnya. Contohnya adalah I have done the homework. Seperti itu ya, teman-teman. Saya sudah menyelesaikan PR-ku. Dan yang terakhir auxiliary ada modal, dia wajib diikuti verb 1 setelahnya. Contohnya ada will, I will go. Aku akan pergi. Misalkan dia akan pergi, cewek. Ya tetap she will go, teman-teman. Bukan she will goes. Ya, kenapa? Karena sudah ada will. Harus verb 1 setelahnya. Oke, dan auxiliary itu, modal itu nggak boleh ditambah-tambahi, teman. Misalnya will jangan ditambah s. Would jangan ditambah s. Jadi memang bentuk murninya seperti itu. Udah kata dasar ya, yang dia nggak bisa diubah-ubah. Beda dengan auxiliary yang lain seperti itu. Intinya modal harus diikuti verb 1 ya, teman-teman. Nah, itu tadi tentang auxiliary. Lanjut kita kembali ke adverb atau kata keterangan. Nah, keterangan tadi kita sudah belajar tempatnya ketika dia menjelaskan predikat. Sekarang kita belajar ketika keterangan itu tempatnya ketika menjelaskan selain predikat, yaitu adjektif, noun, sama adverb ya, teman-teman. Kita bahas dulu adverb yang menjelaskan adjektif.
Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai adjective ya, teman-teman. Posisinya dulu. Adverb ketika dia menjelaskan kata lain itu bisa di sebelumnya. Contohnya kata very, teman-teman. Nah, untuk bilang very itu artinya sangat ya. Untuk bilang sangat besar itu very big, bukan big very. Oke. Tapi ada juga keterangan itu yang tempatnya di sesudah yang dijelaskan. Contohnya adalah di sana, misalkan keterangan tempat, teman-teman. Untuk bilang rumah-rumah yang di sana itu, nanti bahasa Inggrisnya adalah the houses over there atau the houses there. Ya, jadi tempatnya di belakang. Jadi ada yang di sebelum, ada yang sesudah ya, teman-teman. Ada banyak sekali jenis yang di sebelum yang dijelaskan, dan salah satu keterangan yang tempatnya di setelah yang dijelaskan adalah preposition plus noun. Jadi kata keterangan yang dibentuk dari preposisi plus noun itu hanya tempatnya hanya bisa di setelah yang dijelaskan. HP mama sama HP papa biasa sepasang. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Yang mama. Yang mana? Suka? Oke, kalau nggak ada saya mute ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, itu tadi posisinya, teman-teman. Sekarang adverb ketika menjelaskan adjektif dulu. Kita kemarin sudah belajar mengenai adjektif, ada 3 ya. Fungsi adjektif menjelaskan kata benda tempatnya di sebelum kata bendanya. Nah, adjektif ini, yang di sebelum kata benda ini, kalau mau disisipi sama kata adverb atau kata keterangan itu bisa, teman-teman. Nanti jadinya seperti ini, ya. Jadi sebelum determiner itu boleh diisi dengan adverb of probability, caranya bilang mungkin. Misalnya ada kata perhaps, ada probably, ada maybe, itu boleh di sebelumnya kata the misalnya. Itu boleh, teman-teman. Kemudian ada setelahnya ada adverb of negation juga boleh di setelahnya determiner. Oke. Kemudian ada distinguishing, pembeda juga boleh di sebelum determiner. Oke, contohnya kata event seperti itu. Kemudian yang berikutnya setelahnya determiner juga boleh di antaranya determiner sama deskriptif ya, teman-teman. Disisipi sama keterangan juga boleh, yaitu adverb of degree. Contohnya ada very tadi, contohnya ada most. Most di sini artinya yang paling, teman, sorry. More itu artinya lebih, very itu sangat, dan masih banyak lagi. Selain adverb of degree, kita juga bisa simpilkan adverb of frequency di sini, teman-teman. Misalnya kata commonly itu umumnya atau biasanya. Frequently sering seperti itu, ya. Dan kata benda itu juga bisa dijelaskan dengan kata keterangan tapi nanti tempatnya di setelah kata bendanya, teman-teman. Yaitu keterangan tempat, kalau nggak gitu keterangan waktu. Ya. Contohnya adalah big houses near that lake. Rumah-rumah yang besar di dekat danau itu. Nah, ini ada preposition diikuti kata benda sama adjektifnya, teman-teman, ya. Jadi keterangan. Nah, selain keterangan tempat, keterangan waktu juga bisa. Ada keterangan purpose juga, teman-teman. Purpose itu keterangan tujuan, contohnya atau maksud ya. Contohnya adalah a very crucial plan to heal the world. Sebuah rencana yang sangat penting untuk memulihkan bumi atau memulihkan dunia. Seperti itu. Kemudian adverb of place contohnya udah di atas tadi. Adverb of time nih, contohnya adalah the most haunted house of all time. Rumah yang paling berhantu sepanjang masa. Seperti itu. Nah, itu ada keterangan waktunya sepanjang masa, tempatnya di setelah kata bendanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kata sifat juga ada yang bisa berdiri sendiri, yaitu yang deskriptif, teman-teman. Ketika dia mau dijelaskan sama adverb, itu bisa sebelumnya. Yaitu 2 adverb ini, yaitu adverb of degree, kalau nggak gitu adverb of frequency. Ya, bisa juga yang ini, probability juga bisa, negation bisa, distinguishing juga bisa, teman-teman. Oke. Nah, adjektif itu juga bisa dijelaskan di setelahnya. Maksudnya adverbnya di setelahnya adjektif juga bisa. Contohnya adalah afraid of spiders, takut pada laba-laba atau takut dengan laba-laba. Nah, itu setelahnya afraid ada keterangan nggak apa-apa ya, teman-teman. Contoh lain selain of spiders kita punya adverb of purpose juga, maksud ya. Contohnya ready to go, siap untuk berangkat. Kemudian ada adverb of place, broken in the inside, hancur di dalam atau rusak bagian dalamnya. Kemudian yang ketiga ada adverb of time, keterangan waktu, contohnya born in 1999, terlahir di tahun 1999. Kemudian yang terakhir ada adverb of agent, biasanya adjektifnya berupa participle yang verb 3 ya, teman-teman. Contohnya di situ ada conducted by the scientists, dilakukan oleh para ilmuwan, seperti itu.
Nah, bahkan adverb sendiri, teman-teman, itu bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain. Jadi adverb bisa dijelaskan dengan adverb. Contohnya kata carefully artinya dengan hati-hati. Itu bisa ditambahkan very sebelumnya. Very carefully. Artinya dengan sangat hati-hati, seperti itu. Ya, dan selain very, selain adverb of selain adverb of degree, teman-temannya very ya, teman-teman, kita punya negation, mau ditambahkan not boleh. Kemudian distinguishing itu boleh juga. Kemudian adverb of degree itu juga boleh. Degree itu salah satunya ya very itu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah adverb. Nah, berarti sejauh ini kita sudah belajar semua kelas kata yang perlu kita ketahui untuk belajar TOEFL, untuk latihan mengerjakan soal TOEFL. Sebelum saya lanjut ke special word, kata yang penggunaannya khusus, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ya. Kak, maaf, izin Boleh? bertanya. Silakan, Mas. Nah, kan tadi adverb ketemu adverb ya. Bagaimana kalau adverb ketemu sama adjektif, kemudian noun, boleh nggak? Boleh, Miss. Contohnya seperti ini. Sebentar, saya tulis dulu ya. Adverb ketemu adjective ketemu noun. Ada. Ini susunannya contohnya adalah kata not not a chance misalnya, teman-teman. Atau not a smart boy misalnya. Nah, di situ ada kata keterangan yaitu not. Kemudian setelahnya ada kata sifat a smart. Kemudian ada kata benda yaitu boy. Contohnya seperti ini. Gimana? Dapat gambarannya, Mas? Dapat. Satu lagi, kalau misalnya dia sudah ada adjektif, apakah di depannya harus noun? Maksudnya di setelahnya ya? Saya nggak, boleh nggak adverb sama adjektif aja, atau dibalik adjektif dulu baru adverb gitu? Boleh, Mas. Jadi apakah kalau adjektif itu selalu harus sama noun? Jawabannya tidak, karena ada adjektif yang kedua. Adjektif yang dia bisa berdiri tanpa noun, namanya deskriptif itu, ya. Kan adjektif itu ada 3 tuh. Yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Yang kedua ini dia bisa berdiri tanpa noun. Contohnya adalah I am, ini dalam kalimat ya. Ini dalam kalimat itu I am afraid. Nah, ini contohnya adjektif yang berdiri sendiri tanpa kata benda. I am afraid. Saya takut. Nah, kalau mau ditambahkan adverb afraid-nya itu nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya I am very afraid. Misalnya ya, teman, contoh aja. Atau I'm so afraid gitu aja. I'm so afraid. Atau to, pakai to aja, terlalu. Aku terlalu takut. Misalnya, teman-teman, I'm too afraid. Ada kata to itu adalah sama dengan very, sama dengan apalagi extremely, sama kayak so. Nah, itu adalah keterangan seperti itu. Baik, terima kasih, Sir. Oke, nice, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kelas kata kita tuntas, teman-teman. Oke, sekarang kita belajar mengenai kata yang dia penggunaannya khusus, spesial. Ya, yang pertama ada perbedaannya really sama very. Sebenarnya artinya sama, teman-teman. Artinya sama-sama sangat atau sebenarnya seperti itu. Atau benar-benar, sungguh-sungguh ya. Nah, cuman kelas katanya juga sama loh. Kelas katanya adverb of degree juga. Mereka satu keluarga. Cuman penggunaannya beda. Bedanya apa? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi contoh, saya mau bilang, saya sangat mencintaimu, misalnya ya, teman-teman. Kita nggak boleh bilang, I very love you. Itu nggak bisa. I very like you. Itu nggak bisa. Tapi kita bisa pakai really. I really like you. I really love you. Itu bisa, teman-teman. Oke, jadi itu bedanya really sama very. Contoh, aku sangat ingin pergi ke pantai. Ingin itu want. Dia adalah kata kerja, teman-teman. Oke, maka kalau mau ditambahkan kata sangat, nggak boleh kita bilang I very want. Ya, karena want itu kata kerja, sedangkan very itu tidak boleh untuk kata kerja, teman-teman. Oke, tapi kita pakai yang really. Jadinya I really want to go to the beach. Saya sangat ingin pergi ke pantai. Kemudian yang kedua, aku sangat lelah. Nah, karena lelah itu kata sifat atau adjektif, kalau adjektif baru boleh kita pakai very atau pakai really, nggak apa-apa. Jadi boleh Pak kita bilang I am really tired atau I am very tired, itu boleh, teman-teman. Oke, intinya very nggak boleh ke kata kerja.
Contoh lain ada aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Mengerti itu kata kerja. Tidak begitunya berarti hanya bisa pakai really. Jadinya I don't really know about the news. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, liburan lalu benar-benar menyenangkan. Nah, menyenangkan itu kata sifat, teman-teman. Karena kata sifat, kita boleh pakai very, boleh pakai really. Jadinya, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Kemudian yang terakhir, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Mempercayai kata kerja, teman-teman. Jadi kita hanya bisa pakai yang really. Jadinya, so did you really believe what she said? Seperti itu. Itu special word yang pertama ya, diingat-ingat very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Ya, walaupun kalau diartikan bisa, tapi secara grammar dia nggak bisa. Oke. Kemudian special word yang kedua adalah penggunaan kata enough. Enough itu biasanya kita mengartikan cukup ya, teman-teman. Itu ada penggunaan khususnya. Jadi kalau enough ini menjelaskan kata benda, ya berarti dia kata sifat, teman. Jadi enough-nya jadi kata sifat. Nah, kalau enough-nya kata sifat menjelaskan kata benda, tempatnya ya di sebelumnya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Oke, tapi kalau enough-nya dia menjelaskan adjektif atau menjelaskan verb, tempatnya adalah di setelahnya. Ya, teman-teman. Contoh, aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Kata cukup di sini menjelaskan kata uang, yang mana uang itu adalah kata benda atau noun. Jadi nanti kalau ditranslate, cukupnya atau enough-nya ya tempatnya di sebelumnya uang. Jadinya, I don't have enough money to buy the car. Ya, teman-teman. Jadi enough dulu baru kata benda. Tapi kalau misalnya Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Berani itu adalah kata sifat atau adjektif. Berarti kata cukupnya di sini nanti tempatnya adalah di setelahnya kata berani ketika ditranslate ke bahasa Inggris. Jadinya Diana is brave enough to challenge Rudolf. Seperti itu ya. Jadi adjektif dulu baru enough, kalau yang noun enough dulu baru noun. Seperti itu. Contoh ketiga, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu sama dengan baik. Dia cukup baik dalam bahasa Inggris. Nah, berarti dia kata sifat atau kata kerja, kata sifat atau kata benda, teman-teman. Mahir. Sifat. Kata sifat. Kata sifat ya. Nah, berarti nanti kalau di Inggris kan pakainya good enough atau enough good. Good enough. That's right. Good enough. Jadi sifat, ya, that's right. Jadi sifat dulu ya, teman-teman. Good-nya dulu baru enough-nya. Ya, jadinya kalau ditranslate, he is good enough at English. Seperti itu. Dia cukup mahir berbahasa Inggris. Oke, dan ada tambahan untuk enough ini. Enough ini nggak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup, teman-teman. Yaitu sufficient enough. Itu dianggap pemborosan, makna. Ya, walaupun secara grammar benar tuh. Adjektif dulu baru noun. Tapi secara makna dia nggak masuk. Cukup-cukup atau cukup memadai. Itu nggak bisa, teman-teman. Ya, dianggap pemborosan atau pleonasm namanya dalam bahasa itu. Oke, ada juga adequate enough juga sama, cukup, nggak bisa teman-teman. Jadi hanya pilih salah satu aja. Oke. Kemudian yang special word berikutnya ada penggunaan ever, teman-teman. Artinya pernah ya, ever itu. Tapi ever itu tidak bisa dipakai sembarangan di kalimat positif. Contoh nih, saya pernah berenang di segitiga Bermuda. Contohnya ya, teman-teman. Saya nggak boleh bilang I ever swam in Bermuda Triangle. Nggak boleh, teman-teman. Oke, kenapa? Karena ever nggak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Nah, terus kapan kita bisa pakai ever untuk bilang pernah? Yang pertama, itu ketika di dalam kalimat ada superlatif, ada yang palingnya, the most. Teman-teman, contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, nanti kalau di Inggris kan kita bisa bilang platypus is the weirdest animal ever. Nah, dikasih ever nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, di kalimat tanya juga nggak apa-apa pakai ever, walaupun kalimat tanya nggak keluar di TOEFL, ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ever boleh dipakai di kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah, karena kalau tanda tanya ada kata pernahnya pakai ever nggak apa-apa. Jadinya, have you ever been to Kawah Ijen? Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, di kalimat negatif juga nggak apa-apa pakai ever. Contohnya, tidak satupun yang pernah dibuat atau yang pernah dibangun itu bertahan selamanya. Nah, nanti kalau di Inggris kan, nothing's ever built to last. Nah, nothing di sini is ya, teman-teman. Nothing is ever built to last. Nah, boleh pakai ever karena ada kata nothing, itu negatif, teman-teman. Seperti itu.
Kemudian yang keempat ada contohnya, di kalimat yang ada conjunction if-nya ya, atau kalimat pengandaian, teman-teman. Contohnya nomor 4, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling di sekitar air terjun. Nanti kalau diinggriskan, if you ever come to visit, I'll show you around the waterfall. Seperti itu. Oke, itu adalah special word yang ketiga, yaitu penggunaan ever. Dia hanya bisa di kalimat superlatif, yang ada superlatifnya maksudnya ya, jadi yang paling itu. Kemudian ada di kalimat tanya, atau kalimat negatif, atau di kalimat pengandaian. Seperti itu. Kemudian special word yang terakhir, ini sebenarnya bukan special word ya teman-teman, tapi banyak sekali yang terkecoh dengan membedakan kelas katanya ini. Yang pertama ada nor, no, not, sama none. Nah, mereka kelas katanya beda-beda, teman-teman. Otomatis penggunaannya di kalimat beda-beda ya. Kita main tebak-tebakan nih, sambil salah nggak apa-apa, teman-teman. Yang pertama ada nor. Masih ingat nor itu kelas katanya apa, teman-teman? Adjective. Nor? Conjunction. Iya, that's right. Nor itu anggotanya fanboys, teman-teman. Ya, dia adalah conjunction. Jadi fanboys, n-nya itu adalah nor. Ya, berarti dia conjunction. Maka fungsinya ya sebagai conjunction. Nah, tapi karena dia fanboys, dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat aja, dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada no, ada yang masih ingat? No itu artinya sama kayak zero, nol. Nah, dia masuk kelas kata apa, teman-teman? Adjective. Ya, that's right. Dia adalah adjective karena ngomongin jumlah ya, teman-teman, jumlahnya bendanya. Oke. Nah, berarti dia adalah adjective masuk ke dalam determiner yang menunjukkan jumlah, yaitu numeral yang kardinal. Teman-temannya one, teman-temannya two, three, four, many, few, dan sebagainya itu. Ya, salah satunya kata no ini. Kemudian yang berikutnya ada not. Nah, masih ingat not itu kelas katanya apa, teman-teman? Adverb. Sorry? Adverb. Iya, that's right. Kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan ya, teman-teman. Caranya bilang tidak atau bukan, not itu, yaitu adverb of negation. Kemudian yang terakhir yaitu none. Nah, none ini sama kayak nothing, sama kayak no one atau nobody. Artinya tak seorang pun atau tak satu pun. Nah, ada yang tahu kelas katanya none, teman-teman? Noun itu kelas katanya adalah kata ganti ya, teman-teman, atau ya, dia adalah pronoun, teman-teman. Jadi fungsinya entah sebagai subjek, entah sebagai objek, dia harus berdiri sendiri tanpa adjektif. Nggak boleh pronoun ditambah adjektif, nggak boleh. Ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sebelum ke contoh soal pertama, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita coba dulu latihan contoh soal pertama ya. Caranya sama kok, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1, yaitu kata store. Artinya adalah menyimpan. Subjeknya itu sebelumnya pas itu ada kata benda jamak, yaitu brain cells. Kata bendanya adalah di cells-nya, teman-teman. Brain-nya itu sebagai noun adjunct. Oke. Nah, tapi sebelumnya brain cells itu ada conjunction, yaitu by which. Otomatis kita butuh subjek predikat. Nah, di belakang itu ada predikat yaitu is understood. Di tengahnya mau ada keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Subjeknya adalah kata mechanism, terus dihubungkan pakai conjunction by which tadi. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Nah, ini bentuk penggunaan conjunction selain fanboys yang kedua rumusnya ya, teman-teman, yang kemarin saya tulis di materi hari kedua kemarin. Oke. Nah, di sini berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita lihat titik-titiknya berada di mana. Ternyata titik-titiknya berada di tengah-tengahnya predikat, teman-teman. Nah, predikat itu kata kerja atau verb. Kata kerja itu hanya bisa dijelaskan menggunakan dua, ya. Yang pertama auxiliary, yang kedua adalah keterangan. Nah, ABCD coba dicari keterangan, kalau nggak gitu auxiliary, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? No. Yang Bravo. Charlie. Oke, ada Bravo. No. Oke, ada Bravo, ada Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Masih ingat no tadi kelas katanya apa? Adverb. Adjective.
Adjective. Oke, kita balik ke atas ya. Nah, di atas tadi teman-teman, ini ya nomor 2. Jadi ada nor, ada no, ada not, sama not. No itu kelas katanya adalah kata sifat. Dia fungsinya menjelaskan, sorry teman-teman. Dia fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Nah, kalau kita lihat ke soal tadi, setelah titik-titik nggak ada kata benda, teman-teman. Otomatis nggak bisa kita masukkan adjektif di sini, berarti no nggak bisa. Ya. Nah, A, B, C, D itu ada adverb cuma satu. Jawabannya adalah yang Charlie, ya teman-teman. The mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan, cara atau mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami dengan jelas, seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke contoh soal kedua, silakan. Sir, mau nanya, Silakan, Miss. untuk yang ini kan ada 2 subjek dan 2 predikat. Betul. Boleh dijelaskan lagi untuk yang subjek the mechanism ini predikatnya yang mana? Kalau the mechanism itu predikatnya adalah yang is, yang di belakang. Is clearly understood. Oh, Ya, terus that's subjek right. yang brain cell itu ikut predikatnya yang store ya? Ya, that's right. Jadi ada conjunction, subjek predikat mereka jadi satu. Makanya waktu menjelaskan conjunction yang selain fanboys, CSP-nya saya hitemin, teman-teman. Karena CSP itu selalu jadi satu, selalu gabung seperti itu. Jadi kalau ada conjunction, cari subjek terdekat, cari predikat terdekat, itu jadi satu. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat ya? Oke, mungkin ada pertanyaan. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, teman-teman. Dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman. Di soal apakah ada predikat? Ada. Ya, that's right. Ada are ya, yaitu are itu. Subjeknya yang mana, teman-teman? Amoeba. That's right, ada amobas. Kalau ditarik ke belakang, apakah ada conjunction atau subjek atau predikat lagi? To be. Udah. To be. Predikat nggak sih? Sorry, gimana, brother? Bisin ya. Hati-hati, sebelum kata bisin itu ada kata to. To verb 1 nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Ya, preposition diikuti kata apapun itu selalu berubah menjadi keterangan. Ini keterangan, adverb. Adverb nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Seperti itu. Ya, berarti nggak bisa ya. Oke, berarti nggak ada. Berarti nggak ada ya, teman-teman. Otomatis kalimatnya sudah lengkap. Nah, kalau dilihat di setelah titik-titik, itu ada kata sifat small. Yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma satu kelas kata, yaitu adverb. Saya ulangi lagi, sifat itu hanya bisa dijelaskan sama keterangan, teman-teman. Oke, berarti cari A, B, C, D yang dia adalah keterangan saja. Kira-kira yang mana? Tuh. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Ya. Yang Bravo ada N itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, setelahnya harus predikat. Atau kalau setelahnya adjektif, sebelumnya juga adjektif. Seperti itu. Tapi nggak setara ya, berarti nggak bisa pakai N. Kalau yang Charlie so far, nah memang so itu artinya sangat ya, yang so yang artinya sangat teman-teman, itu keterangan adverb. Tapi di sini sudah lengkap, ada adjektifnya far. Adjektif tidak bisa menjelaskan adjektif. Oke, berarti nggak bisa Charlie. Kalau yang delta as far as itu dia adalah perbandingan teman-teman, dan dia dianggap jadi satu kata. Jadi kalau teman-teman menemukan more than, as far as, kemudian ada apa lagi teman-teman? The most of itu dianggap satu, sorry, bukan yang the most ya, cuma yang ini aja, sorry, yang as sama more than aja, itu bisa dianggap jadi conjunction. Jadi ini as far as itu conjunction. Nah, kalau kita masukkan conjunction di situ, kita nanti butuh subjek predikat lagi setelah titik-titik. Ya, berarti nggak bisa karena nggak ada subjek predikat lagi titik-titik. Berarti jawabannya yang alpha. Oke, lanjut ke contoh soal ketiga ya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Hati-hati, kalau ada koma di depan sendiri seperti ini, sebelum koma nggak ada subjek predikat, lewati aja teman-teman. Jadi sebelum komanya lewati, langsung dilihat setelah koma.
Coba dicari predikat, ada nggak predikat? Show. Ya, that's right. Ada showed. Itu verb 2, teman-teman. Subjeknya showed yang mana? That's right. Sculpture and Whitney itu adalah subjeknya. Kalau ditarik ke belakang, jadi jangan buru-buru dulu, teman-teman. Kita lihat dulu apakah sudah lengkap atau belum. Kalau Masih ditarik ada conjunction that. ya, that's right. Ada conjunction that. Good job. Subjeknya yang mana? Her Recognize it. Her parents itu subjeknya. Predikatnya? Recognize and encourage itu jadikan satu aja. Jadi kalau pakai fanboys yang menghubungkan sama, kita anggap satu aja ya, teman-teman. Nah, berarti sentencing sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing. Di titik-titik di situ, teman-teman, di setelahnya ada kata benda, yaitu a child. Nah, kata benda ini nggak bisa dibiarkan menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Oke. Nah, terus bagaimana kata benda ini? Kata benda ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini, teman-teman. Oke. Cari A, B, C, D yang dia adalah preposition. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Ya, as di situ preposisi artinya sebagai, teman-teman. Ya, nanti kalau diartikan sebagai seorang anak-anak atau anak kecil, Pemahat and Whitney menunjukkan intelektual yang sangat tinggi dan bakat artistik yang orang tuanya kenali dan kemudian dukung. Seperti itu. Kemudian kalau yang alfa, teman-teman, itu sudah nggak mungkin ya, karena titik-titiknya di depan. Kalau teman-teman menemukan titik-titiknya di paling depan, kemudian diawali pakai predikat, jangan dipilih. Udah pasti salah ya. Kalau yang Bravo ada subjek predikat, ada conjunction, tapi setelah conjunction nggak ada subjek predikat, teman-teman. Ya, adanya subjek a child, tapi nggak ada predikatnya. Langsung ketabrak koma, diikuti subjek predikat lagi nggak bisa. Alias urutannya ini kebalik. Yang Bravo ini, ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta jawabannya, ya, teman-teman. Oke, mungkin sebelum ke latihan buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mari kita coba dulu. Seperti biasa, jangan takut salah, teman-teman. Kita belajar nomor 4 ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Di DM ya, di direct message teman-teman. Supaya tidak mengganggu yang masih mencari jawaban. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban delta, ada Charlie juga. Oke, alfa, Charlie, delta. Oke, antara alfa, Charlie, delta berarti ya, karena nggak ada yang menjawab Bravo. Baik, kita cocokkan bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada predikat are attempting. Subjeknya adalah designers. Kemudian kalau ditarik ke belakang, tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, di sebelum koma, itu ada kata benda modern offices. Kata bendanya offices. Nah, nggak bisa ini dibiarkan jadi kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Atau kata benda di depan ini nggak jelas fungsinya sebagai apa. Oke, nah biar dia berubah kelas katanya menjadi keterangan, ya kita tambahkan aja preposisi di sini. Oke, cari ABCD yang dia adalah preposisi. ABCD yang ada preposisi itu cuma satu, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan dengan kantor-kantor modern yang semakin banyak mesinnya, seperti itu ya. Maksudnya mesin itu mungkin kayak televisi, kulkas, seperti itu ya. Para desainer ruangan
itu sedang berupaya untuk menyesuaikan kantor-kantor modern tadi dengan interior-interior yang tidak terlalu banyak ukiran dalamnya dan lebih santai. Warmer itu lebih hangat atau lebih santai seperti itu. Ya, maksudnya lebih polos. Oke, berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sampai teman-teman dapat feel-nya ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar teman-teman. Nomor 5 waktunya sama, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Di situ ada jawaban Delta, ada Alpha, ada Charlie. Oke, Alpha, Charlie, Delta. Oke, antara Alpha, Charlie, Delta ya, nggak ada yang milih Bravo. Mari kita cek teman-teman. Kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, itu ada auxiliary. Auxiliary itu pasti dia predikat, teman-teman. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kita cari sampai nemu kata benda. Nah, di situ kata bendanya adalah cultivated. Jadi, can be cultivated itu jadi satu. Oke. Predikat, subjeknya sebelumnya itu ada kata benda daylilies. Itu sejenis bunga. Ya, teman-teman. Kemudian di belakang nggak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya ini sudah lengkap. Sentencing-nya atau kalimatnya sudah lengkap. Nah, karena di sebelum koma itu ada kata benda hardiness. Hardiness itu adalah kemampuan bertahan hidup yang baik, seperti itu ya, teman-teman. Karena ada kata benda, biar dia nggak double subjeknya ya, kita rubah kata benda ini menjadi keterangan. Caranya gimana? Carikan preposisi di sini. Oke, cari yang alpha there itu kata sifat, teman-teman. Kata sifat itu tidak merubah kata benda. Malah cuma nambahi arti aja, tapi kata bendanya tetap. Oke, jadi kata benda berarti alpha nggak bisa, nanti tetap double subjeknya. Kalau yang bravo ada since itu bisa conjunction, bisa preposition. Nah, tadi kan kita butuhnya preposition, berarti kita anggap aja since itu preposition, ya. Tapi teman-teman, kalau since kita anggap preposition, artinya sejak nanti. Kata benda yang dirubah jadi keterangan harus kata benda berupa waktu. Entah itu nama peristiwa sejarah, entah itu nama tahun, contohnya sejak tahun 1996 misalnya. Since 1894 misalnya ya teman-teman. Jadi harus diikuti kata benda waktu. Sedangkan setelah titik-titik itu bukan kata benda waktu. Nanti nggak nyambung, diartikan nggak bisa teman-teman. Berarti since itu artinya karena. Itu adalah conjunction. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada preposisi because of. Oke. Nah, di situ jadi kalau diartikan karena kemampuan bertahan hidupnya yang baik, daylilies bisa ditanam atau bisa dikembangbiakkan atau budidaya cenderung dengan mudah seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Alright, ada jawaban antara Charlie dan Delta berarti ya. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja develop, itu verb 2. Subjeknya itu bukan concrete teman-teman, karena ada with preposisi, berarti itu keterangan. Buildings juga bukan karena ada for, itu keterangan. Nah, subjeknya adalah the technology. Oke. Nah, berarti di situ sudah lengkap subjek predikatnya. Hati-hati sebelum koma, teman-teman.
itu ada kata that, itu bukan conjunction. Dia adalah kata ganti atau pronoun, artinya itu, tapi kata ganti, bukan adjektif juga. Oke, karena nggak ada kata benda setelahnya. Oke, intinya di sini nggak bisa kita biarkan kata ganti menjadi tetap kata ganti. Nanti subjeknya double. Oke, berarti kita harus rubah ini menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi, teman-teman di sini. Cari ABCD yang preposisi. ABCD yang preposisi cuma satu, teman-teman, yaitu yang delta. Berarti jawabannya delta ya. Nanti, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti teknologi pada pembangunan menggunakan besi, teknologi pada pembangunan bangunan atau mendirikan bangunan dengan beton pendukung itu berkembang dengan cukup cepat. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya delta. Kalau yang alfa bravo memang artinya sama, berbeda atau tidak seperti, tapi dia adalah kata sifat, teman-teman, alfa sama bravo. Kita nggak butuh kata sifat, karena kata ganti nggak boleh digandengkan sama kata sifat. Oke. Kalau yang Charlie not likely itu adalah kata keterangan. Ya, artinya kalau nggak salah tidak mungkin, kalau nggak salah seperti tidak mungkin. Tapi dia keterangan. Kalau keterangan di sini nanti that-nya lepas, tetap jadi pronoun. Nanti double subjeknya. Seperti itu, berarti Charlie bukan. Ya, jawabannya delta. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nomor 7, dicoba lagi, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban Charlie, ada jawaban delta. Oke, antara alfa, Charlie, dan delta ya. Mari kita cek, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Nah, di situ ada 2 koma. Kita cek, teman-teman. Di dalam 2 koma ada predikat atau subjek nggak? Ternyata di dalam 2 koma nggak ada subjek predikat ya. Spread di sini verb 3, teman-teman. Karena dia nggak punya objek. Oke, berarti ini kita hilangkan aja, namanya apositif. Informasi tambahan saja, nggak penting teman-teman ya. Berarti kita hapus aja. Nah, predikatnya itu adalah di setelah kata, setelah koma, itu ada kata kills, itu verb SCS teman-teman. Ya, subjeknya itu yang di sebelum koma, yaitu copper sulfate. Right? Berarti sudah ada subjek predikat. Nah, kalimatnya sudah lengkap, nggak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Di situ berarti phrasing ya, teman-teman. Di situ ada 2 kata benda. Yang pertama kata benda algae, ya. Yang kedua setelah titik-titik itu ada gerund, harming fish. Nah, ini nggak bisa ada 2 objek. Otomatis objek yang kedua ini kita rubah aja jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik. Oke, kita cek ABCD yang preposisi. Yang alfa itu bukan preposisi, itu predikat lagi, teman-teman. Auxiliary. Nanti kita butuh conjunction sama subjek. Alfa nggak bisa. Yang bravo ada conjunction, ada predikat, nggak ada subjek, nggak bisa. Yang Charlie except itu artinya kecuali, dia preposisi, teman-teman, bisa jadi preposisi ya maksudnya. Kita tahan dulu. Yang delta without itu tanpa, itu juga preposisi. Nah, karena ada 2 preposisi di sini, artinya beda. Ya sudah, mau nggak mau cara menentukannya hanyalah di arti, di konteks, teman-teman. Kita coba ya yang Charlie dulu. Copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Itu kalau yang Charlie. Kalau yang delta, copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan-ikan atau invertebrata air. Nah, yang enak diartikan adalah yang delta ya, teman-teman, atau yang konteksnya nyambung adalah yang delta. Berarti jawabannya adalah delta. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya, nomor 8. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta juga. Baik, mari kita cek ya. Berarti sudah lengkap teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja. Di situ ada predikat spurt, itu verb 2 teman-teman, karena dia punya objek ya. Subjeknya di depan ada kata the development. Right? Ada subjek, predikat, kemudian hati-hati dengan kata with which di sini. Ini bukan conjunction ya, teman-teman, memang mirip. Kenapa dia bukan conjunction? Karena setelahnya tidak ada subjek predikat. Kalau dia conjunction harus ada subjek predikat, setelahnya nggak ada subjek predikat, berarti ini bukan conjunction. Ini pemendekan, teman-teman. Kalau sudah dipendekkan itu akan berubah menjadi kata ganti, jadi pronoun dia. Seperti itu, ya. Nah, berarti di sini kalimatnya intinya sudah lengkap. Nah, kalau sebelum titik-titik itu ada preposisi. Preposisi itu aturannya adalah setelahnya harus ada objeknya, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Ternyata ABCD panjang, teman-teman. Nah, kata benda atau objeknya for itu bisa dijelaskan pakai kata sifat di sebelumnya. Jadi cari kata sifat sama kata benda. Yang alpha itu ada kata sifat more accurate tapi nggak ada kata bendanya, tiba-tiba langsung ketemu than. Nggak bisa ya, teman-teman. Yang Bravo, more accurate sundials. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang Bravo. Oke, itu ada kata sifat dari determiner menunjukkan jumlah, yaitu more. Kemudian kata sifat dari deskriptif ya, menunjukkan karakternya atau kualitasnya, yaitu accurate, akurat. Kata bendanya di sini yaitu sundials. Sundials itu adalah jam yang atau penunjuk waktu yang menggunakan bayangan matahari. Seperti itu. Berarti jawabannya Bravo ya. Nanti kalau diartikan perkembangan alat-alat penanda waktu mekanik membantu atau mendorong penelitian untuk lebih banyak lagi alat pendeteksi waktu menggunakan matahari yang lebih akurat atau yang akurat, yang dengan itu dipakai untuk meregulasi itu, mengatur mereka. Maksudnya mengatur mereka itu mengatur alat-alat penunjuk waktu tadi, teman-teman. Seperti itu. Oke, jawabannya Bravo ya. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, sebisanya dulu nggak apa-apa. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie. Oke, Alpha, Bravo, Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada was, itu predikatnya. Subjeknya adalah Manchester. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda conjunction subject predikat alias sentencing sudah lengkap, teman-teman. Nah, di situ setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu one time, suatu masa. Nah, berarti di sini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Oke, di titik-titik. Sayangnya A, B, C, D semuanya preposisi, teman-teman. Nah, berarti untuk menentukan dia pakai preposisi apa, kita lihat kata benda yang dirubah menjadi kata keterangan. Tadi dia menggunakan time. Yang saya jelaskan di awal tadi, ketika saya kenalan dengan preposisi tadi, teman-teman, untuk time, kata benda time, kita hanya bisa pakai at. Ya, pakainya berarti at. At one time, Manchester was the home for the most productive cotton mills in the world. Kalau diartikan, di satu masa, Manchester merupakan rumah bagi perusahaan tenun kapas yang paling produktif di dunia. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman, nomor 10 dicoba dulu ya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan? Tadi sebelumnya juga Masnya kan ngejelasin soal penggunaan in, on, at itu. Betul. Di waktu itu kalau nggak salah bisa pakai on sama bisa pakai in nih kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya penggunaannya itu bagaimana sih itu? Oke, karena jadi bedanya. Kalau setahu saya at itu harus spesifik ya.
Betul, kalau at harus spesifik, yaitu untuk waktu jam. Jadi untuk jam, seperti itu. Jadi gini, in ya teman-teman, in itu dipakai atau diikuti sama bulan, kalau nggak gitu tahun. Contoh, misalkan di bulan Desember, itu bahasa Inggrisnya adalah in December. Seperti itu. Sebentar, saya panjangkan dulu teman-teman. In December itu di bulan Desember. Atau kalau diikuti tahun, contohnya adalah di tahun 1450 misalnya. Itu pakainya adalah in 1950 misalnya, teman-teman. Oke, jadi pakainya in kalau bulan sama tahun. Kemudian kalau on itu nanti setelahnya diikuti tanggal atau hari. Ya, jadi day atau date. Pokoknya ada day atau date-nya, tanggalnya atau harinya, itu pakainya adalah on. Contohnya adalah di hari Senin, itu bahasa Inggrisnya adalah on Mondays. Kemudian contoh lagi yang tanggal itu pakainya adalah on 5th of January misalkan ya, berarti on tulisannya seperti ini teman. On January 5th. Terus tahunnya misalnya 1945 contoh ya teman-teman. Nah pakainya on kalau ada tanggalnya atau ada harinya. Kemudian yang terakhir at itu dipakai diikuti jam. Jam itu time atau hour seperti itu ya. Sama teman-teman. Contohnya jam 7 malam at 7 p.m. Seperti itu ya. Dan salah satunya hour atau jam atau masa itu ya time itu teman-teman. Ya, jadi time itu dianggap jadi masa itu tuh gimana ya ngomongnya? Yaitu time gitu. Jadi kata bendanya kalau kita pakai time ya pakainya at. Jadinya at one time. Seperti itu, brother. Gimana? Dapat nggak maksud saya? Oke, dapat. Oke, dapat ya. Atau sebenarnya di kamus itu juga ada, teman-teman. Gandengannya time itu apa? Seperti itu. Sebentar, saya cekkan dulu ya. Saya pernah lihat, sebentar. Time. Sebentar ya, teman-teman. Saya carikan. Atau nanti saya carikan, saya screenshot di grup ya, teman-teman. Kita lanjut dulu ke nomor, atau mungkin ada pertanyaan lain dulu sebelum saya lanjut ke nomor 10. Ini saya kirim di grup ya, teman-teman. Ketemu ternyata sambil mencari. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 10. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut benar. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, ada Delta, ada Charlie, ada Bravo. Berarti Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sudah lengkap, teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada absorb. Subjeknya adalah all living organisms. Ya, that's right. Kemudian tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah kata absorb ada dua objek. Yang pertama ada radiokarbon atau carbon 14 ya, sama their existence. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Nggak bisa dua objek. Nah, berarti objek yang kedua ini kita harus rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di titik-titik. Nah, sayangnya kalau kita lihat A, B, C, D itu semuanya preposisi, teman-teman. Nah, mau nggak mau kalau ada seperti ini ya sudah kita artikan. Ya, yang alfa dulu. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon keluar keberadaan mereka atau keluar hidup mereka. Itu yang alfa. Kalau yang bravo, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon mengenai
keberadaan mereka atau hidup mereka. Kalau yang Charlie, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka atau keberadaan mereka. Kalau yang Delta, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka atau keberadaan mereka. Seperti itu. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata constantly, artinya adalah secara terus-menerus tadi. Nah, berarti ngomongin waktu. Nah, berarti dari konteks tadi yang paling enak kira-kira yang mana, teman-teman, artinya? Delta. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka atau di sepanjang keberadaan mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai penggunaan keterangan dan dibonusin dengan special word ya, teman-teman. Mungkin memang agak sedikit banyak, tapi trust me ketika teman-teman lebih latihan lebih enak daripada mendengarkan teori yang agak panjang. Mungkin tadi sedikit teori-teori, yaitu tadi cuma point by point ya, teman-teman. Jadi poin-poinnya saja. Memang adverb ini banyak sekali karena dia bebas dipakainya bisa menjelaskan hampir semua kelas kata. Seperti itu. Intinya teman-teman nanti latihan dan kalau ada butuh apapun bisa japri saya. Mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Sir, mau nanya tentang keterangan waktu kalau morning, afternoon itu masuk apa ya? Jadi gini, sebenarnya morning, afternoon itu kata benda, teman-teman. Sebentar ya, saya screenshotkan. Morning, afternoon, evening, night itu sebenarnya dia adalah kata benda. Sebentar ya, teman-teman. Saya carikan. Wait, long man. Ini morning. For example, saya pakai kata morning misalnya. Nah, saya screenshot. Saya kirim ke grup, sebentar teman-teman. Nah, kelas katanya adalah saya lingkari. Silahkan teman-teman cek di grup ya. Jadi morning itu sebenarnya kelas katanya adalah kata benda, teman-teman. Nah, tapi kalau kata benda itu nanti ketabrak sama preposisi sebelumnya, contohnya in the morning. Nah, itu nanti dia menjadi keterangan waktu. In the morning itu artinya adalah di pagi hari. Seperti itu, Miss. Dan untuk waktu, untuk preposisi yang dipakai ya, itu tergantung, teman-teman. Ada dua, pembagian hari itu ada dua. Yang pertama, hari itu dibagi menjadi 4. Hari dibagi menjadi 4. Nah, kalau hari dibagi menjadi 4, yaitu morning, kemudian afternoon, kemudian ada evening, sama night, nanti pakainya adalah in the, teman-teman ya. Jadi ini nanti pakainya adalah in the. In the morning, for example, in the afternoon, in the evening, in the night, seperti itu. Nah, tapi kalau hari itu dibagi menjadi 2, hari itu juga bisa teman-teman dibagi menjadi 2 ya. Jadi day itu bisa juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah noon sama night. Itu pakainya cukup pakai at. Jadinya at noon. Itu di siang hari, intinya pagi hari, siang hari, sore hari, kalau masih ada matahari pakainya at noon. Nah, tapi kalau misalkan at night itu berarti udah nggak ada matahari. Intinya matahari udah terbenam. Seperti itu pakainya at night. Di malam hari, seperti itu. Maksudnya seperti itu bukan, Miss? Pertanyaannya. Iya. Terus saya pernah dengar ada kata latest by gitu, latest by morning. Itu sebenarnya masuk adverb atau enggak sih, Sir? Iya, itu adverb juga. Latest by, sebentar. Latest by, tulisannya gimana, Miss? LATEST. Terus diikutin by. By itu juga termasuk keterangan waktu. By itu preposisi ya? Mungkin later ya? Later atau latest? Latest. Latest by. I've never heard that word, tapi kalau later ada artinya, tapi kalau latest atau mungkin gini, kita cek aja. Untuk mengeceknya teman-teman bisa pergi ke website namanya Youglish. Jadi tulisannya Youglish. Kalau nggak salah saya pernah share ke teman-teman ya. Youglish.com itu video-video YouTube sudah pernah ya. Nah, mari kita coba dicari latest by.
Mari kita cari yang waktu ya, teman-teman. Nah, adanya yang pertama, ini masih pertama ya, pencarian pertama. Pencarian kedua, sebentar saya teman-teman. Oh ya ada teman-teman, ada di pencarian ketiga ada in the Nordic Bronze Age or latest by. Oh itu beda, jadi latest itu sama by-nya berpisah, bukan jadi satu kata, bukan. Jadi dia berpisah. Nanti by-nya artinya adalah sampai. Latest itu paling akhir, ya. Jadi paling akhir, by-nya itu artinya adalah hingga atau sampai, seperti itu. Atau bisa diartikan mendekati akhir hingga, seperti itu. Jadi itu bisa diikuti kata benda peristiwa biasanya. Misalkan zaman es, misal latest by Ice Age, for example. Atau latest by Independence Day, for example, seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Oke, Sir. Iya. Oke, dapat ya. Tapi saya baru dengar, maksudnya baru dapat ya, ilmu baru yang latest by itu. Jadi latest itu berdiri sendiri, teman-teman. By-nya itu nanti baru dia preposition untuk menjelaskan, merubah kata benda setelahnya menjadi kata keterangan, bukan menjelaskan ya. Ya mungkin berarti ada kalau misalnya gimana, kalau Miss? misalnya latest by morning itu nggak bisa ya, Sir ya? Maksudnya diikuti morning tadi kan noun juga ya. Jatuhnya kan. Kalau lebih jelas gini lebih enak, Miss. Kita bisa cek di Ublis ya, teman-teman. Latest by morning. Mari kita cek. Nah, kalau hasil pencariannya seperti ini, teman-teman. Ini saya ada 2 ya, atau 3 lah. 3 hasil pencarian. Oh, nggak ada. Ternyata cuma 2. Latest by itu hasilnya cuma 2. Ini hasil pencariannya saya kirim ke teman-teman semua. Latest by morning misalnya ya. Nah, hasil pencariannya akan seperti ini. Saya barusan mengirimkan 2 gambar di grup, teman-teman boleh cek. Yang pertama di situ spoke by phone this morning to discuss the latest developments. Nah, di situ nggak jadi satu. Latest by morning-nya nggak jadi satu. Otomatis nggak ada berarti, Miss. Jadi nggak bisa berarti latest by morning itu mereka nggak pernah bilang seperti itu. Dapat nggak, Mas, maksudnya? Iya, Sir. Kayak dipisah gitu ya. Iya, nanti kalau misalnya latest by tapi bukan morning diikuti tadi ada ini, teman-teman. Yang latest by tadi sebentar, tadi saya screenshot nggak ya yang ketiga tadi latest by. Tadi ada 2 pencarian, yang latest by bisa tadi saya lupa meng-screenshot, tapi yang latest by yang saya screenshot ada 2 pencarian pertama, itu dia dikasih koma. Jadi at the latest by like 1 in the morning misalnya seperti itu. Jadi by di situ artinya sampai atau hingga akhirnya. Yang bawahnya juga sama, very latest, koma by June next year. Jadi latest sama by-nya itu misah, mereka kata yang berbeda seperti itu. Jadi nggak jadi satu. Tapi nggak ada latest by morning ya, Mas. Tapi artinya nggak bisa juga kalau latest by morning. Oh iya. Oke, Sir. Thank you. Alright, okay. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Iya, Sir, saya punya pertanyaan. Silahkan, Miss. Kalau kembali lagi tadi ke soal yang morning tadi, kalau misalnya morning person itu berarti morningnya masuk ke jadi apa? Apakah tetap noun atau jadi adjective? Oke, good question. Morning person. Kalau saya bilang morning person, berarti saya ngomongin orangnya atau morningnya, teman-teman. Yang pengen saya omongin apanya? Person. Personnya ya. Nah, berarti morning di situ hanya menjelaskan person. Karena person itu kata benda, yang menjelaskan kata benda itu kata sifat. Berarti morningnya di situ adalah kata sifat, Miss. Entah dia dari determiner, entah dari deskriptif atau noun adjunct. Tapi kalau dilihat dari kelas katanya, sepertinya dia noun adjunct. Morning person, seperti itu. Artinya adalah orang yang aktif di pagi hari. Maksudnya bangun pagi-pagi ya, kalau nggak salah. Itu idiom, teman. Jadi nggak bisa diartikan satu-satu. Jadi orang yang atau yang giat bangun pagi, seperti itu. Oke. Saya juga punya pertanyaan satu lagi, Sir. Misalnya nih dalam dalam mengerjakan tadi kalau misalnya kita nggak tahu kelas katanya kehafal gitu ya, karena kan banyak sekali tuh kata-kata dalam bahasa Inggris. That's itu berarti selain mengartikan cara tahunya, ada nggak sih cara lain selain
gimana buat meraba-raba bahwa ini adalah yang benar atau ini yang salah gitu loh, Sir, maksudnya. Oke, baik. Misalnya nih, mari kita, ini saya stop dulu ya, teman-teman. Ininya apa namanya, PPT-nya. Saya akan cari apa namanya, artikel dari Google ya, random. Misalnya saya mencari black hole. Sebentar ya, teman-teman. Black hole, for example. Sebentar. Mari kita cek karena vocabnya yang tinggi itu kira-kira di situ, teman-teman. Yang astrologi seperti atau astronomi ya. Mari kita cek. Nah, saya share dulu. Sebentar. Layarnya. Oke, kalau sudah di di apa namanya? Di internet saya di Google, pencarian Google, tolong saya dikasih tahu ya, teman-teman. Apakah sudah, teman-teman? Sudah di hasil pencarian black hole? Sudah, Sudah. Sir. Sudah, Sudah Sir. ya? Oke. Nah, saya pengen kalimat ini kayaknya agak sulit ini, teman-teman. Sampai titik. Nah, ini panjang nih. Atau saya copy dulu ya. Saya copy karena agak panjang. Gimana ya? Saya copy di sini. Layarnya pindah ke Google atau enggak, teman-teman? Atau masih di layar yang tadi, yang di black hole tadi? Pindah. Pindah ya? Berarti ikut pindah ya? Oke. Berarti sebentar, teman-teman. Karena di sini juga enggak cukup. Saya akan coba masuk ke mana ya biar cukup ya, teman-teman. Atau di sini aja deh, boleh deh langsung, teman-teman. Nah, misalkan di sini ada nggak yang teman-teman nggak tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, artinya? Thermonuclear. Thermonuclear, for example ya, teman. Ya, that's right. For example, thermonuclear. Mari kita cek dari depan. Oke, nanti dari thermonuclear ini kita akan tahu kelas katanya, walaupun nggak tahu artinya ya, kita akan tahu kelas katanya. Misal, when itu sudah pasti tahu teman-teman. Ini kelas katanya apa? Conjunction. Conjunction ya, teman-teman. Oke, kemudian ada such, ada yang tahu. Jadi gini, sebelum teman-teman misalkan nggak tahu such itu kelas katanya apa, di sini ada determiner a. Itu determiner adjektif ya, teman-teman. Masih ingat sebelumnya adjektif tadi yang determiner boleh dimasukkan apa? Masih ingat? Lupa? Oke, nggak apa-apa. Lupa, it's okay, teman-teman. Mari kita balik ke PPT yang tadi ya. Saya share dulu PPT yang tadi, biar kita lebih, kalau gini lebih enak, kita bisa saling mencocokkan. Nah, sebentar, saya paskan di slide-nya, teman-teman. Semuanya sudah di PowerPoint atau masih di yang tadi? Sudah. Di PowerPoint sudah ya. Nah, di sebelumnya determiner, tadi kan ada kata a ya, teman-teman. Sebelumnya determiner itu boleh diisi sama apa, teman-teman? Adverb probability perhaps. Ya. Intinya adalah adverb ya. Intinya keterangan. Oke. Intinya dia keterangan, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. A star ya tadi kalau nggak salah kalimatnya. Nah, ada kata such a. Oh, itu kan tadi determiner kan? Berarti such di sini kelas katanya apa tadi, teman-teman? Adverb. 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 Mari kita buktikan aja. Misalnya ya, teman, kita cari kata such. Bisa nggak such jadi adverb? Sebentar ya. Oke, dia di apa namanya? Di Longman itu adverbnya dinamai predeterminer, teman-teman. Karena memang jatuhnya di sebelum determine. Tapi itu bukan sebentar ya. Mari kita cek ya. Ada such, dia predeterminer. Karena jatuhnya sebelum determiner. Mungkin seperti itu, sebentar ya. Sebentar, mari kita coba di Oxford karena di sini tiba ada predeterminer, teman-teman. Mari kita coba di Oxford ya, kita cari kata such.
Oh, sorry teman-teman. Ternyata such a itu jadi satu kata ya. Such a itu artinya adalah yang seperti itu. Dia adalah determiner ternyata. Jadi nggak bisa dipisah. Oke. Jadi such a ini satu kata, dia dimasukkan ke dalam determiner. Kata bendanya adalah di start, ya teman-teman. Kemudian has di sini adalah predikat, tapi dia auxiliary sampai kata exhausted. Ya. Kemudian, nah ini aktif. Berarti ini sebagai objek. Sampai nemu kata benda. The sampai nemu kata benda. Coba teman-teman cari the sampai kata benda. Sampai nemu kata benda. Ada nggak? Kata bendanya yang mana? Internal fuels. Ya, sampai kata fuels ya. Karena di situ ketabrak sama preposisi in. Berarti itu sudah berhentinya di situ, teman-teman. Oke, berarti the ini sampai kata bendanya fuels. Nah, di antaranya the sama kata benda fuels, itu berarti dia adalah adjektif. Berarti internal sama termonuklir itu adalah adjektif, teman-teman. Urutannya seperti itu. Gimana, Miss? Dapat nggak maksud saya? Iya, paham sih. Dapat ya. Jadi memang kalau memang pelan-pelan memang agak lama, tapi nggak apa-apa. Saya dulu juga seperti itu, teman. Jadi agak membutuhkan waktu, tapi nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan jadi insting. Makanya teman-teman saya pakai latihan. Di situ biar bisa seperti ini. Walaupun nggak tahu artinya, kita bisa menganalisa. Nanti untuk membuktikan ya kita buka di kamus aja. Termonuklir itu sebagai apa? Seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada in, preposisi jelas sekali, tarik sampai nemu kata benda. In ini kita tarik sampai kata apa, teman-teman? Core. Ya, that's right, sampai core ya, karena dia nabrak preposisi lagi yaitu at. Nah, berarti kita mulai lagi. At di sini sampai akhir mana? Kata bendanya, teman-teman. Hati-hati, live itu punya preposisi sendiri, yaitu of. And. Ya, berarti sampai kata end ya, teman-teman. End itu bisa jadi kata benda, at the end. Itu kata benda. Nah, sama of ini sampai nemu kata benda lagi. Of its life, seperti itu. Oke. Nah, nanti koma di sini, nah karena tadi di atas ada conjunction, ada subjek, ada predikat, berarti kita butuh subjek predikat lagi setelah koma. Nah, di situ ada subjek yaitu the core, predikatnya adalah becomes, ya teman-teman. Becomes. Ada dua predikatnya, becomes unstable sama gravitationally collapses. Ya, dia dihubungkan sama satu fanboys. Seperti itu. Nah, memang kalau pelan-pelan kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya, tapi lama-lama nanti ketika teman-teman sudah terbiasa dengan mengerjakan soal, nanti lama-lama akan tahu walaupun nggak tahu artinya, walah itu tuh adjektif, itu tuh keterangan. Itu tuh, dan misalkan teman-teman ragu boleh buka kamus. Saya juga kadang gitu, teman-teman. Kalau ragu, benar nggak sih itu ini? Nah, itu kita buka kamus seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Memang butuh latihan, teman-teman. Tapi enaknya kelas kata itu cuma 7 di dalam TOEFL ya. Sebenarnya ada 8, tapi cuma 7 itu. Dan mereka punya fungsi beda-beda yang mana jangan dipisahin ya, teman-teman. Maksudnya jangan dipisahin gimana? Kalau di TOEFL ini saya sudah kasihkan ke teman-teman urut. Jadi yang pertama yang dicari itu apa? Predikat, kata kerja. Cari kata kerja yang jadi predikat. Jadi yang paling penting di situ dulu. Kemudian noun, kata benda. Nah, itu biar lebih cepat nanti ketika teman-teman mengerjakan soal struktur TOEFL, karena musuhnya waktu juga, teman-teman. Oke, jadi lebih menghemat waktu juga, seperti itu. Gimana? Apakah mungkin ada pertanyaan lagi? Pasti bisa kok, teman-teman. Pokoknya latihan, nanti butuh apapun japri saya bisa kok, gampang. Bisa asalkan usaha dan doa. That's right, I like it. Jadi tergantung usaha teman-teman sendiri ya. Saya hanya membantu teman-teman. Saya hanya memfasilitasi teman-teman aja. Yang menentukan ya teman-teman sendiri seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau besok materinya agak gampang teman-teman, karena kita bisa sambil mengerjakan lihat catatan seperti itu. Karena bukan lagi ke kelas kata. Besok kita akan belajar mengenai gandengan kata. Contohnya kemarin ada yang di hari pertama itu yang menanyakan neither nor. Neither selalu ada nor ya. Nah, besok kita bahas teman-teman. Untuk adverb mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Clear ya teman-teman? Kalau enggak, atau nanti ketika teman-teman latihan ada pertanyaan, silahkan japri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. All right, guys. Thank you, sir. Thank you, Okay. Coach. All right, guys. Have a nice day, everyone. See you next time.